Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini, anak-anak kelas 4 akan belajar bersama Ibu Getrin. Hari ini kita akan belajar dengan tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan kegiatan mengamati gambar benda 3 dimensi, anak-anak ibu dapat menemukan pengertian benda 3 dimensi. Yang kedua, dengan kegiatan membaca karya seni 3 dimensi, anak-anak ibu dapat memahami pengertian karya seni 3 dimensi. Yang ketiga, dengan mengidentifikasi ciri-ciri benda 3 dimensi, anak-anak ibu dapat memahami pengertian menggambar benda 3 dimensi. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati lingkaran, anak-anak ibu dapat menemukan bentuk benda-benda 3 dimensi dan mengungkapkannya dalam karya gambar. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati lingkungan sekitar, anak-anak ibu dapat menemukan benda-benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Yang keenam, dengan kegiatan mencari tahu tentang cerita fiksi, anak-anak ibu dapat menemukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Yang ketujuh, dengan kegiatan mengamati berbagai peristiwa sehari-hari, anak-anak ibu dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai peristiwa. Kedelapan, dengan kegiatan mencoba mempraktikkan permainan katapel, anak-anak ibu dapat membuktikan adanya hubungan antara gerak dan gaya. Kita mulai pembelajaran pada hari ini, dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di Yogyakarta, ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Ayo kita belajar bersama-sama. Perhatikan gambar berikut. Benda-benda pada gambar tersebut merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan benda 3 dimensi? Benda 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda-benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, guci, vas bunga, meja, kursi,
lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kita pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya, kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya, botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan guci. Ketiga, benda bebas. Ciri-ciri benda 3 dimensi adalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, guci. Pas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya, buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lain. Perhatikan gambar berikut. Dapatkah kamu mengelompokkan benda-benda tersebut ke dalam kelompok benda kubistis, kelompok benda silindris, dan kelompok benda bebas? Benda kubistis ditunjukkan pada nomor 1 dan 9. Benda silindris ditunjukkan pada angka 2, 3, 4, 5, dan 7. Sedangkan kelompok benda bebas terdapat pada nomor 6, 8, dan 10. Teknik dasar menggambar 3 dimensi. Ada beberapa teknik dasar dalam menggambar benda 3 dimensi, yaitu yang pertama, teknik arsir. Yang kedua, teknik sapuan basah atau akuarel. Yang ketiga, teknik dusel atau gosok. Keempat, teknik siluet atau blok. Yang kelima, teknik pointillis. Teko merupakan benda 3 dimensi. Saat kita melihat teko, mengingatkan kita pada cerita Aladin dan lampu ajaib. Cerita Aladin dan lampu ajaib merupakan contoh cerita fiksi. Tahukah kamu cerita Aladin dan lampu ajaib? Coba cari tahu mengenai cerita Aladin dan lampu ajaib. Simaklah cerita Aladin dan lampu ajaib yang sudah ibu guru temukan berikut. Dahulu kala, di kota Persia, ada seorang ibu tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki yang mengakui Aladin sebagai keponakannya. Aladin mengetahui bahwa laki-laki itu bukan pamannya melainkan penyihir. Laki-laki itu menyalakan api dengan kayu bakar dengan mengucapkan mantra. Krak. Seketika, tanah itu berubah menjadi lubang seperti gula. Aladin diperintah untuk masuk ke dalam untuk mengambil lampu antik. Penyihir itu memberikan cincin untuk Aladin sebagai pelindungnya di dalam gua. Akhirnya, Aladin pun turun untuk mengambil lampu. Setelah mengambil lampu, tiba-tiba pintu gua tertutup. Si penyihir lalu meninggalkan Aladin yang terkurung di dalam gua.
Aladin menjadi sedih dan termenung sendiri di dalam gua. Aladin tanpa sengaja mengusap jari-jarinya pada lampu. Tiba-tiba muncullah seorang raksasa. Ternyata raksasa itu adalah peri cincin. Aladin meminta kepada peri cincin untuk membawanya pulang ke rumah. Peri lampu itu akhirnya tinggal bersama Aladin dan ibunya. Suatu hari, ada putri raja lewat di depannya. Aladin pun langsung terpesona dan merasa jatuh cinta. Aladin menceritakan keinginannya memperistri putri raja. Akhirnya, Aladin dan putri raja itu menikah. Di luar sana, ternyata penyihir itu melihat semuanya melalui bola kristalnya. Penyihir mendatangi istana Aladin dan berpura-pura menjual lampu. Tukarkan lampu lama Anda dengan yang baru. Sang permaisuri yang melihat lampu ajaib Aladin sudah usang, segera keluar untuk menukarkannya dengan yang baru. Penyihir itu langsung menggosok-gosok lampu ajaib dan meminta peri lampu untuk membawanya ke istana Aladin dan istri. Ketika Aladin pulang dari berkeliling, ia terkejut, lalu memanggil peri cincin dan menyuruhnya untuk mengambil semua yang sudah diambil oleh penyihir itu, tetapi peri cincin tidak melakukannya. Akhirnya, Aladin yang akan mengambil semuanya. Sesampai di rumah penyihir, Aladin menyelinap masuk ke kamar tempat sang putri dikurung. Penyihir itu sedang tertidur karena terlalu banyak minum. Aladin segera mengambilnya dan memerintahkan peri lampu untuk membunuh penyihir itu. Akhirnya, Aladin dan istrinya serta peri lampu kembali ke Persia dan hidup bahagia. Tokoh dan sifat tokoh pada cerita tersebut yaitu yang pertama, Aladin baik, suka memberikan hasil curian kepada orang lain, tetapi mencuri bukanlah hal yang baik. Ibu Aladin bijaksana dan menyayangi anaknya. Penyihir jahat dan licik. Peri lampu patuh dan suka mengabulkan permintaan. Raja bijaksana dan menyayangi putrinya. Kemudian putri raja cerdas, pemberani, dan menyayangi rakyatnya. Benda tiga dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat, karena pengaruh gaya saat membentuk tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi bentuk teko. Masih ingatkah kamu dengan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggal? Amatilah peristiwa berikut ini. Yang pertama, anak bermain katapel. Bermain katapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain katapel. Jangan diarahkan kepada teman. Yang kedua, paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambar berikut. Ketiga, pengrajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Perhatikan gambar berikut. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya yang dikerjakan pada saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain katapel adalah gaya saat anak bermain katapel dan melepaskannya memengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan katapel. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat, mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah.
Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah anak-anak ibu sudah dapat menentukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi? Apakah anak-anak ibu sudah dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup pembelajarannya, jangan lupa berdoa setelah belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.